Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir Mohamad telah menyepakati penyelesaian terhadap sengketa yang ada di Ambalat. Sebenarnya sengketa ini berkaitan dengan landas kontinen. Jadi bukan wilayah laut teritorial antar kedua negara. Karena ini jaraknya jauh, tidak dalam 12 mil Indonesia maupun 12 mil dari Malaysia. Yang disengketakan juga bukan terkait dengan kolom air, tetapi sumber daya alam yang ada di bawah landas kontinen. Ya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai continental shelf. Sobat-sobat sekalian, dalam konteks ini Malaysia mengklaim landas kontinen yang menjorok ke Indonesia itu berdasarkan peta tahun 1979 yang dimiliki. Meskipun Malaysia sudah meratifikasi UNCLOS tahun 1982. Ingat, bagi rakyat dan pemerintahan di suatu negara, apabila berkaitan dengan masalah wilayah dan mereka sudah mengklaim, mereka biasanya tidak mau mundur 1 inci pun. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hak berdaulat. Demikian juga kita, Indonesia. Indonesia mengklaim Blok Ambalat ini karena didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UNCLOS. Nah, permasalahan ini sudah lama dan kemudian beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kejadian-kejadian di mana ada senggolan-senggolan antara kapal perang Indonesia dengan kapal perang Malaysia. Tentu dalam konteks kita bertetangga, kita tidak berharap bahwa masalah ini menjadi masalah yang akan meretakkan hubungan antara kedua negara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyepakati bahwa terhadap landas kontinen yang menjadi sengketa atau tumpang tindih antara klaim Indonesia dengan Malaysia diselesaikan melalui joint development, pengembangan bersama. Nah, bagi Indonesia, joint development ini bukan sesuatu yang baru. Karena di masa lampau ketika Timur Timur masih merupakan bagian dari Indonesia, kita pernah melakukan joint development dengan pihak Australia. Memang pada waktu itu, wilayah yang tumpang tindih ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang menjorok ke Indonesia justru dikelola oleh Australia. Karena Australia melihat banyak cadangan di sana. Sementara bagian yang menjorok ke Australia dikelola oleh Indonesia yang cadangannya mungkin kurang dari yang di bagian Australia. Lalu di tengahnya ini yang kemudian dilakukan pengembangan bersama. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok kita mau dibodohi sama Australia? Sebenarnya bukan itu masalahnya, bukan karena dibodohi. Karena pada waktu itu kita membutuhkan dukungan dan pengakuan dari banyak negara, termasuk juga Australia, terhadap Timur Timur sebagai bagian dari Indonesia. Maka pada saat itu pemerintah dengan senang hati membuat perjanjian ini dan memberikan bagian yang menjorok ke Indonesia itu untuk dikelola oleh Australia. Yang penting adalah adanya pengakuan Australia bahwa Timur Timur merupakan bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka menandatangani perjanjian ini dengan Indonesia, bukan dengan Portugal. Ya, memang kemudian Portugal menjadi marah dan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional untuk menentukan apakah benar Australia membuat perjanjian ini dengan Indonesia atau pembuatan perjanjian itu seharusnya dilakukan dengan Portugal. Nah, tapi kembali ke joint development yang akan dijalankan, memang dari pihak Malaysia dipermasalahkan, terutama oleh parlemennya, karena dianggap sangat menguntungkan Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga bisa dipermasalahkan, tetapi yang penting adalah bukan kemudian kita saling berseteru, apalagi menggunakan kekuatan senjata. Bagi kita, Indonesia dan Malaysia di bawah Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang terpenting adalah
oke, secara hukum biarlah sengketa itu terus berjalan. Tetapi sayang apabila sumber daya alam yang ada di Blok Ambalat atau menurut Malaysia itu di ND7 dan ND6 itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan joint development menurut saya ini sesuatu yang positif. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kalau sumber daya alamnya sudah habis, sudah dimanfaatkan, lalu buat apa kita menetapkan landas kontinen? Karena dalam konteks landas kontinen kan kita tidak punya kedaulatan, tetapi yang kita miliki adalah hak berdaulat. Hak berdaulat itu adalah yang dihaki, bukan wilayahnya, tetapi sumber daya alamnya. Nah, sekarang kalau sumber daya alam sudah habis, lalu untuk apa kita akan membuat kesepakatan terkait dengan landas kontinen? Demikian, sobat sekalian.